Oke, kita langsung mulai ya materinya. Siap ya? Oke, kemarin kita udah belajar tentang yang namanya recruiter ya. Jadi recruiter yaitu root dan link ya. Ini gua zoom dulu biar kelihatan. Terus ini gua kecilin. Ya. Nah, ini websitenya nih. Ya, website kalau kita pertama kali buka pasti kosong nggak apa-apa ya. Karena memang kita itu mencantumkan hanya about dan kontak gitu. Kalau kalian mau bikin halaman pertama kali dibuka, itu kalian bisa bikin yang namanya, ini copy aja ke bawah nih, Ctrl C kayak gini terus. Nah, kalian hapus aja, jadi slash doang. Nah, itu artinya adalah kalau slash doang, itu halaman paling depan ya saat kita buka website. Sama halnya kayak kita saat buka YouTube nih, youtube.com. Tuh di belakangnya belum ada slash tuh, ya belum ada. Nah, jadi itu pertama kali website dibuka itu mau nampilin apa, kayak gitu ya. Nah, ini arti dari pet slash kayak gitu ya. Gitu. Sama kayak juga kita buka tokopedia.com tuh, belum ada slash apapun. Nah, itu artinya pertama kali dibuka mau nampilin apa. Gitu. Ya, jadi slash garis miring doang. Gitu ya. Misalkan contoh nih, gue bikin lagi ini kita masih ngulang-ngulang dulu ya. Bikin lagi misalkan dashboard atau home ya, home. Jadi ini pertama kali dibuka dia munculin home. Misalkan ini div terus h1 misalkan home. Nah, kayak gini. Terus gue panggil nih si home di sini. Ya udah, berarti home doang tuh. Ya. Kayak gitu. Nah, kalau gue mau ke about gimana? Nah, ingat ya, kemarin kita bikin komponen navbar. Kita bisa panggil di sini. Di atas ya, misalkan nav bar. Nah, tuh ya. Ke about muncul, ke kontak muncul, ke about lagi muncul. Tapi navbarnya belum ada home ya, harusnya kita bikin home. Misalkan kita bikin di sini home. Tadi kita daftarkannya adalah slash kosong ya, gini. Terus sekarang kalau kita ke home, ke about bisa, ke kontak juga bisa, lagi ke home. Ini biar navbarnya bagus, gua kasih sedikit styling aja ya. Jadi apa ya, biar enak aja dipandangnya ya. Sekarang 5 pixel. Nah, ini biar ada jarak aja ya. Terus 10. Nah, ini ya. Oke. Home bisa, atau kalau kita klik home ya tetap di sini ya, karena posisinya udah di home nih URL-nya. Kalau kita klik about, dia akan ke about. Kalau kita ke kontak, dia akan ke kontak. Gitu. Ya. Itu untuk materi kemarin kita ya. Jadi kalau misalnya pertama kali kosong, kalian bikin aja pet baru, itu isinya slash aja untuk munculin pertama kali. Ya, ini home ini kalian bisa isi UI. Ini mah UI aja ya, tampilan apa nih kira-kira untuk pertama kali gitu. Ya. Oke, itu untuk recruiter tuh. Root dan link ya. Ini rootsnya ya, di dalam roots itu ada root. Terus kalau link itu untuk navigasi ya. Jadi ketika diklik ini, klik, nah ini pakai link ya. Kalau kita belajar HTML kan bukan pakai link ya, pakainya anchor. Kalau kalian ingat ya, di materi HTML itu bukan pakai link tapi pakainya a, gini ya. A terus bukan to tapi ref ya. Itu. Ini kalau di HTML kayak gini nih. Tapi kalau di React pakainya link. Apa bedanya menggunakan anchor dengan link? Nah, kita lihat bedanya nih. Gue misalkan di about nih, pindah ke about nggak loading, tapi kalau pindah ke home loading. Tuh. Itu bedanya. Ini gue ke about nggak loading, ke home jadi loading. Nah, itu ya. Jadi kalau pakai anchor dia jadi loading. Ya. Tapi kalau kita pakai link dia nggak loading. Itulah penyebab kenapa React itu sangat seru gitu ya, sangat bagus karena tadi itu ya nggak perlu loading, dan link ini cuma ada di React doang
gitu. Di PHP itu nggak ada ya, gue ubah lagi ke link ya, kayak gitu. Itu bedanya tuh, nggak loading tuh ya. Nah itu link. Terus sekarang kita masuk ke namanya root layout nih ya. Jadi ada dua kata nih, root dan layout. Apa itu ya, jadi root itu artinya adalah yang paling luar. Kalau gue sih nyebutnya yang paling luar ya, atau apa ya, parent lah, atau parent yang membungkus ya. Jadi kayak ini nih, div ya, jadi yang paling luar, di dalamnya ada link gitu. Terus misalkan kita punya lagi di dalamnya div lagi, terus misalkan ada p, terus misalkan di dalam sini ada div lagi. Nah rootnya itu div yang ini nih ya, itu namanya root. Jadi yang paling atas gitu, atau yang paling luar, atau orang tuanya, pokoknya yang posisinya berada paling luar, udah itu aja, itu namanya root ya. Terus layout itu apa? Sebenarnya layout itu ya tampilan sih, tampilan atau UI kan gitu ya. Itu root. Sama halnya kayak ini nih, ini namanya root, folder root. Jadi yang paling luar nih, yang paling luar folder root itu ada node module, ada public, ada src. Terus file rootnya ada gitignore, ada slin, ada index.html, ada package JSON, ada readme, ada file config, dan lain sebagainya ya. Nah itu disebut dengan file root ya. Jadi posisinya berada di luar, atau folder root ya, posisinya berada paling luar gitu. Nah ada lagi nanti, sebenarnya ini buat intermezzo aja, nanti ada yang namanya file env ya, .env, nanti kita akan belajar ke sana. Pokoknya kita ini contoh aja, misalkan new file .env. Nah file env ini itu harus ada di root gitu ya, ada di root, posisinya di root. Maksudnya apa? Posisinya berada paling luar, sejajar sama yang lain, ini namanya root ya gitu. Jadi kalian harus tahu nih, karena kata root itu sering banget digunakan di IT gitu ya. Pasti kalian bakal sering dengar lah kata root itu. Kalau di HP kan mungkin root itu nyambungnya dengan apa ya, kalau di HP itu kayak nginstal ulang segala macam gitu-gitu, itu routing. Tapi kalau di pemrograman, root itu adalah sesuatu yang paling luar nih, root gitu ya, namanya root. Oke. Terus gimana dengan root layout? Apa maksud dari root layout ini? Jadi karena kita udah tahu root itu adalah posisi yang paling luar dan layout adalah tampilan, artinya kita bikin tampilan paling luar yang membungkus tampilan tersebut ya. Jadi root layout yang memiliki child, jadi dia itu membawahi child, atau dia itu berperan sebagai parent ya. Sama halnya kayak struktur manusia kan, kita sebagai anak punya orang tua ya. Nah orang tua kita itu membawahi kita gitu kan, kita pasti kan dilindungi sama orang tua kita, di provide uang jajan, di provide kehidupan yang layak, di provide biaya pendidikan dan sebagainya gitu ya. Itu dalam siklus manusia. Nah sama dengan halnya programming, jadi ada namanya root layout, itu adalah tampilan yang memiliki child. Jadi tampilan root itu nanti saat kita bikin, childnya akan terpengaruh gitu ya, childnya akan terpengaruh dengan tampilan tersebut ya. Atau contohnya gini deh, ini kan home warna biru nih ya tulisannya, gue nggak pengen warna biru, misalnya gue pengennya warna merah tuh ya. Sebenarnya bisa aja kita bikin di sini satu-satu nih, di link ini kita bikin aja class name ya. Misalkan ini gue pakai style aja deh ya,
style color misalkan jadi red tuh, bisa semua jadi merah. Tapi alih-alih gue bikinnya satu-satu kayak gini, ada cara lebih cepatnya lagi ya, biar tiga-tiganya langsung merah. Gue kasih aja di sini langsung nih, di div rootnya ini nih, di div parent kasih sini, yaitu colornya red. Nanti tiga-tiga langsung terpengaruh. Gue simpen, wah tidak berubah. Ya. Tuh. Tapi ini harusnya berubah, mungkin karena ini link sih ya. Tapi ini harusnya berubah. Ini kalau gue ganti jadi P pasti berubah. Tuh, ya. Ini berubah. Ini karena link aja nih, link rada itu jadi apa ya? Ada namanya itu pemaksaan apa sih? Gue lupa lagi bahasa CSS itu. Ya. Jadi dipaksa warna biru gitu. Ya, tuh. Tapi berubah tuh. Kita hanya perlu ngasih di sini child-nya berubah. Kenapa? Karena div ini kan berperan sebagai parent ya. Jadi dia menurunkan sifat gitu kepada anak-anaknya. Ya sama kayak orang tua kita kan memiliki sifat kan menuruni ke kita itu. Misalkan kayak orang tuanya baik, anaknya baik gitu kan. Orang tuanya rajin, akhirnya anaknya jadi rajin. Terus dari segi karakter gitu kan, orang tuanya misalkan bersahaja, anaknya bersahaja. Orang tuanya tinggi, anaknya ngikut tinggi kan gitu ya. Jadi terpengaruh gitu. Nah sama di programming juga punya tuh konsep kayak gitu ada gitu. Ini gue balikin lagi ya gitu. Jadi biru ya, yaitu root layout. Yang mana root layout ini adalah anggaplah orang tua, jadi tampilan yang akan membungkus tampilan lain gitu ya. Gunanya buat apa sih ya, mungkin kalian belum kebayang ya gunanya buat apa. Gunanya itu kayak gini teman ya. Kan kalau kalian lihat ini navbar ini gue harus nambahin satu-satu ya. Di home ada navbar ya kan. Ini gue balik lagi nih ke app tuh, ini kan kita punya 3 tuh, ada home, ada about, ada kontak ya. Kalau kita masuk ke home dia ada navbar, kalau kita masuk ke about dia juga ada navbar. Mana nih tuh navbar ya. Terus kalau kita masuk kontak dia juga ada navbar, jadi kita manggil satu-satu gitu ya. Nah ada cara yang kita itu nggak perlu manggil satu-satu ya, yaitu pakai root layout gitu. Jadi kita ngebungkus 3 ini ke dalam root layout yang mana nanti navbar langsung muncul semua ya, langsung muncul semua tanpa kita panggil. Jadi kita cukup bikin satu tapi kena semua gitu. Kenapa? Karena bayangin kalau kalian punya halaman baru lagi, misalkan ada apa nih, misalkan katalog, terus misalkan di sini ada yang namanya review ya, terus di sini ada misalkan buyer misalkan apa segala macam lah gitu-gitu. Kalian punya elemennya sendiri-sendiri nih. Katalog nanti panggil katalog, review panggil review, buyer panggil review. Kebayang tuh kalian akan ngimport navbar satu-satu ya. Ngimport di home, ngimport di about, ngimport di kontak, ngimport di katalog, ngimport di review, ngimport di buyer. Wah kebayang ya. Ini aja baru berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurang lebih 6. Gimana kalau misalkan ada 100 halaman? Wah capek tuh ngimport satu-satu ya, ribet banget kayak gitu. Nah, ada ini cara simpelnya biar kalau kita punya 100 halaman ya udah kita nggak perlu ngapa-ngapain lagi gitu. Saat nanti bikin halaman baru ya udah bikin aja, navbar tetap muncul gitu. Jadi di setiap halaman navbar tetap muncul tanpa kita import manual kayak gitu. Nah itulah yang disebut dengan root layout kayak gitu ya. Itu kegunaannya ya. Oke, bentuknya kayak gimana sih root layout itu ya? Itu gampang aja. Ini tinggal kita ini gua hilangin dulu ya, kontak katalog ini gue hilangin dulu ya. Jadi ada yang namanya di sini itu root lagi teman-teman, root kayak gini. Nah rootnya itu sekarang ada penutupnya kan. Kalau yang ini nggak ada ya, dia langsung penutup tuh ya. Di sini langsung penutup. Kalau ini dia ada pembuka ada penutup gitu ya. Ini pembuka, ini tag penutup kayak gitu. Dan ini tiga-tiganya kita masukin ke dalam sini
gitu ya. Kita masukin ke dalam situ. Ya. Terus di sini kita di root yang ini nih, yang buat jadi si root layout, kita bikin sama kayak gini. Ya, kita bikin sama kayak gini. Ada pad, ada elemen. Ya, misalkan padnya slash saja, terus misalkan elemennya apa nih, root layoutnya kayak gitu ya. Misalkan gue navbar nih, bukan navbar, ini gue kosongin dulu aja. Kita bikin dulu namanya, misalkan di page ya. Di sini gue bikin file namanya root layout. Root layout .jsx ya, gue bikin. Terus sfc gue namain root layout ya. Nah, ini gue kasih div, misalkan gue kasih h1 namanya root layout gitu ya, root layout. Terus ini gue panggil di sini si root layout tadi. Tuh, root layout ya. Ini harusnya, ini jangan pad ya, jangan pad lagi tapi index saja ya, kayak gini gitu. Nah, ini home. Oke, nggak apa-apa ya. Ini root layoutnya muncul, ini home-nya hilang, nggak apa-apa ya, biarin aja home-nya hilang, nggak apa-apa gitu ya. Sebenarnya indeks ini nggak ada artinya juga sih ya. Sebenarnya dikasih pad aja juga nggak apa-apa sebenarnya. Oke, indeks ini artinya kita tuh menyuruh si indeks ini itu pakai yang ini nih, yang slash doang, home juga gitu, untuk pertama kali dibuka juga gitu. Itu indeks maksudnya ya, kayak gitu. Tapi sekarang home hilang, nggak apa-apa, biarin dulu aja kayak gitu. Tapi nih kalau kalian lihat, kalau gue masuk ke about nih, gue akses lewat about, ada root layout juga. Mana sini? Oh, ini hilang. Oh, nggak kebaca. Oh, ini kita balik lagi ke root layout. Kita di sini masukin namanya outlet ya. Ini ada yang kurang, sorry. Jadi import outlet tuh dari React Router DOM. Nah, outletnya kita panggil di sini. Sekarang tuh ya, ini gua kalau ke home ada tulisan root layout, di about ada tulisan root layout, di kontak juga ada root layout. Jadi apa artinya? Ini akan muncul dimanapun ya, satu root layout ini akan muncul dimanapun. Outlet itu adalah anak-anaknya nih, ini gitu. Jadi home, about, dan kontak itu dibaca sebagai outlet, membawahi. Makanya H1-nya muncul dimanapun gitu ya. Sekarang gue hapus nih, navbarnya gue hapus di home, ini gue hapus, harusnya hilang. Terus di about juga gue hapus. Mana? Banyak lagi ya, ini gue hapus juga, gue tutupin. Terus di kontak juga gue hapus nih navbar. Sekarang kita udah nggak punya navbar tuh, kita ngaksesnya by ini ya tuh. Ini home, ini about, tuh kita udah nggak punya navbar. Nah, sekarang kita manggil navbarnya bukan di satu-satu lagi, kita panggil aja di sini nih navbar. Sekarang dia muncul semua di semua tempat. Ini hapus, cukup tuh. Di home ada, di about ada, di kontak ada gitu ya. Jadi kalau lu ngasih UI di root, maka akan muncul di semua tempat gitu intinya ya. Misalkan nih gue bikin di bawah nih kayak kredit gitu, kayak kredit misalkan ini tuh website buatan gue, misalkan kayak biasanya pakai huruf apa sih, pakai huruf C ya.
ya misalkan kredit gitu ya, create by misalkan Zainul gitu kan, is 2025 misalkan gitu. Tuh sekarang muncul di semua tempat. Gua ke home tuh ada, gua ke about dia ada tuh paling bawah tuh ya, gua ke kontak juga ada tuh ya. Jadi apapun UI yang kalian masukin di root itu akan muncul di semua semua childnya nih, karena kan dia membawahi ini, membawahi home, membawahi about, membawahi kontak. Itu yang disebut dengan root. Jadi kalau kalian pengen bikin UI untuk semua tampilan ada, maka bikin di root. Tapi kalau mau spesifik UI tertentu, misalkan di kontak doang munculnya, ya udah tinggal ke kontak aja gitu ya. Itulah yang disebut dengan root layout. Ada pertanyaan sampai sini? Paham ya? Ika paham? Oke. Nah, coba dibuat dulu nih, dibikin kayak gini. Ya, jadi dibuat root yang kita punya tuh si home, about dan kontak itu di dalam root. Terus kita bikin nih UI baru ya di dalam apa namanya page itu, file aja. Kalau mau dimasukin dalam folder misalkan namanya root juga boleh. Tapi kalau gue biasanya di dalam langsung aja, langsung file. Kalau gue biasanya gitu. Ya. Nah ini. Ya. Tuh, simple ya. Tinggal bikin komponen kayak biasa, terus masukin outline, terus tinggal bikin deh UI apa yang mau ditampilin di semua halaman. Kebetulan yang kita buat adalah si navbar. Itu biasanya ada lagi sih namanya footer. Footer itu kayak yang tadi tuh, kayak create by siapa gitu, kayak ya credits dari pencipta webnya lah gitu. Itu biasanya ada tuh di paling bawah gitu. Nah, kalian bisa bikin nanti di sini, nanti muncul di semua tempat juga kayak gitu. Tapi ingat ya, biar semua muncul itu harus di dalam ini ya, si path-nya ini nih, root layout ini ya. Kalau misalkan nih kontak gua keluarin nih ya, gua keluarin dari root ini ya, gua keluarin, kontak hilang tuh, navbar hilang ya, kayak gitu. Tapi kalau kita mau daftarin tinggal masukin aja. Tuh ada lagi, hilang, ada, hilang lagi, ada lagi ya. Jadi harus di dalam si rootnya tuh, dalam satu pembungkus lah, dalam pembungkusnya
Dan route layout ini bisa lebih dari satu gitu. Misalnya kalian bikin lagi di bawahnya route layout lagi gitu, itu bisa ya. Gimana? Bisa? Oke. Dari React Router DOM ya. Oh, itu banyak anak kecil ya El ya, kayak di sana ya, di perumahan tuh. Banyak anak kecil main itu ya. Hmm. Kan biasanya perumahan tuh sepi gitu, ini enggak ya. Tapi seru sih kayak gitu. Hmm. Ya rame lah rumahnya. Gimana muncul? Oke. Ya. Ika gimana? Oke. Jadi gitu ya konsep dari root layout ya. Oke, ya, nah, enough bar. Oke. Oke. Aman ya? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke yang namanya dynamic route nih. Nah, ini sebenarnya materi pengganti waktu hari Minggu lalu ya, kan kita nggak ada tuh ya. Jadi nested route dan dynamic route sebenarnya ini sama ya. Nested route dan dynamic route itu sebenarnya sama ya. Dia tuh hanya penamaan aja gitu. Jadi sederhananya adalah di belakang itu, di belakang root kita itu ada ID-nya ya. Jadi kan misalkan kayak barang nih, barang itu kan banyak nih ya, ada ini ada ini ada ini segala macam ya. Misalkan gue klik iPhone, nah, dia masuk ke halaman detail kan. Nah halaman detail inilah yang disebut dengan dynamic root atau nested root. Jadi rootnya itu nambah lagi di belakang tuh kayak gitu ya. Tuh ini slash tokopedia.com slash Collins. Collins itu nama tokonya, Collins official, terus slash nama produknya tuh, nama produknya. Nah itulah yang disebut dengan dynamic root ya gitu.
kita pengen praktekin di sini nih. Kan kalau kita lihat di sini kita punya about ya. About itu sebenarnya harusnya produk sih namanya. Tapi nggak apa-apa. Nah, di sini ini kan gue pengen ada detailnya gitu. Ya. Jadi saat gue klik si tas ini itu akan punya halaman sendiri gitu, khusus buat si tasnya doang. Contoh misalkan ini kan slash about ya. Ini di belakangnya adalah slash nama produknya, yaitu ini nih. Gitu. Jadi gini di belakangnya tuh ya, tapi kan kalau sekarang nggak ada ya, nggak ada gitu. Pengen gue kayak gitu, sama kayak Tokopedia. Jadi saat diklik nanti akan ada halaman baru yang khusus buat nampilin detail dari produk tersebut kayak gitu. Nah, itu disebut dengan namanya dynamic routes ya, atau nested route kayak gitu. Kayak gimana cara buatnya? Gampang, ini tinggal gue tutup, ini gue tutup. Kita fokus di app-nya. Ini gue buka ya. Oke. Nah, di about ini kita copy lagi aja di bawah. About. Nah, di belakangnya, di belakang about tinggal kita kasih garis miring lagi, terus titik 2 ID. Udah, gitu doang. Ya. Sekarang nih kalau gua ditambah ini di belakang about, yaitu ada ID-nya nih, misalkan /123. Tuh, ada. Atau enggak yang tadi. Ini nama barangnya ribet, pokoknya ini lah ya, si tas ini. Gua klik, tuh ada juga. Tuh, dia punya halaman sekarang ya. Ini kalau gue matiin hilang. Tuh, kalau gue nyalain jadi ada halamannya, tapi ini halaman masih halaman about ya. Gitu. Kalian tinggal bikin lagi halaman khusus detail ini, detail barangnya kayak gitu. Misalkan gue tulis di sini di about lagi ya, karena kan itu detailnya si about. Gue bikin misalkan detail titik JSX ya, gue bikin SFC, terus detail, terus di sini misalkan div, terus H1, terus detail ya, detail. Sekarang gue panggil aja si detailnya, gue ganti kan tuh ya. Gue ke about. Ini kalau gue masukin lagi nih si mens ini di sini di belakangnya tuh muncul detail ya dari sini ya. Tapi gitu ya, betul. ID itu sebenarnya bebas, ini lu ngisi aja ID, intinya di belakangnya itu ada sesuatu yang spesifik, gitu aja sih gitu ya. Dan aturannya begini ya, garis miring titik 2 ID, aturannya kayak gitu memang gitu. Jadi nggak ada, jadi kita itu by klik ini ya. Iya, otomatis aja gitu ya. Ini kalau gue masuk ini jaket garis miring tuh bisa, pokoknya apapun yang di belakang about dia akan kebaca, maksudnya gitu ya. Even cuman lu AAA doang dia kebaca juga tuh, lu BBBBB juga kebaca tuh. Pokoknya sesuatu yang ada di belakang about itu kebaca, dia akan ngarah ke sini. Nah, itu yang disebut dengan dynamic atau nested route. Nested itu nanti bercabang, jadi di dalam about masih ada halaman lagi gitu ya. Nah, tapi sekarang kita ngaksesnya by ini kan nggak mungkin user ngaksesnya by copy dulu terus garis miring gitu kan, nggak mungkin gitu. Kita pengennya kayak Tokopedia, diklik ya, misalnya dia klik ini kipas angin, nah keluar ini, pengen kita gitu ya. Nah, gampang aja, berarti kita fokusnya kemana? Ke about ya, ke produk ini nih, ke produk barang ini ya. Kita masuk ke about, ini detail tutup aja ya. Kita bikin handle baru nih, di sini kita bikin yang namanya function. Function apa? Function buat ngeklik. Jadi saat kita klik card-nya, klik, nanti akan pindah, klik ini akan pindah, klik ini akan pindah gitu ke barang tersebut. Itu pengen kita ya gitu. Nah ya, kita bikin aja sekarang. Ini gua hapus dulu konsolnya ya, cons misalkan handle detail misalkan gitu ya, jadi buat ngarah ke detail
kayak biasa raw function. Ini gua konsol dulu aja ya, misalkan detail. Nah, handle detail ini gua panggilnya di sini nih ya, di sini nih, di yang map ya, setelah map, di dalam yang map nih, di div ini. Jangan div yang card. Kenapa ya? Karena kita itu pengen spesifik satu-satu. Cardnya kan ini hijaunya banyak nih, card hijaunya. Nah, itu kan yang warna hijau ini nih hasil dari map tuh ya, ini yang hijau nih, background green itu. Maka kita ngasih konsolnya di sini, on clicknya di sini, tinggal on click, yaitu handle detail gitu ya. Kalau gua klik, ini muncul nih di konsol nih. Nah, kita inspect, kita lihat nih, tuh muncul tuh detail, terus detail tuh ya, gitu ya. Tapi kan ini kesannya kalau secara UI ya, ini masih kurang nih. Harusnya kan kayak sesuatu yang bisa diklik gitu, kayak Tokopedia nih tuh, apa ya, kursornya tuh kayak pengen diklik gitu tuh ya, tuh kayak pengen diklik. Oh, ini kan kayak nggak bisa gitu diklik tuh ya. Ingat ya, ini CSS pakai kursor pointer. Udah, sekarang sekarang feel-nya berasa ya, kalau ini tuh bisa diklik gitu, tinggal gitu tuh. Ya, tuh. Nah, sekarang kan kita kalau ngeklik detail dia masih ini ya, masih ngekonsol aja ya. Pengen kita kan pindah halaman ya, pengen kita adalah pindah halaman kayak gitu. Pertama teman-teman, sebenarnya ini cara manggilnya bukan kayak gini ya. Cara manggilnya ini dihapus dulu ya. Kita akan ngirim parameter di sini. Jadi sebenarnya function handle detail ini ada parameter di sini ya. Misalkan namanya data gitu aja ya, data. Ini kita konsol nih di sini, detail data ya. Detail data ini ya, kita konsol data. Dia butuh parameter nih sebenarnya. Nah, kalau butuh parameter itu nggak bisa lu manggilnya kayak gini tuh, nggak bisa on click terus langsung lu panggil, nggak bisa ya. Kalau gini gimana, bisa nggak bisa juga ya, kayak gini juga nggak bisa ya. Biasanya kita gitu ya, manggil function kayak gini, panggil functionnya terus parameternya apa. Tapi kalau di sini nggak bisa, kita harus pakai raw function teman-teman ya. Ini bisa lu hapus ya, jadi kurung kayak biasa, terus panah kayak gini, baru handle detail, habis itu item. Nah, kayak gitu. Item dari mana? Dari sini nih, masuk ke handle detail, item sini. Handle detail nangkepnya sebagai data dari produk ini nih ya, persatuan produk ya. Ini kalau gua konsol nih, sekarang muncul nih, misalkan ini tas nih tuh, yang muncul tas doang ya. Terus gua cincin, bracelet ya, terus gelang tuh muncul tuh. Jadi spesifik hanya yang kita klik aja gitu. Terus ini nih, misalkan USB, klik ke USB, detail datanya gitu ya. Terus ini gaming, klik, ini gaming ya, dan seterusnya gitu. Monitor tuh sama Samsung keluar ya. Nah, pengen kita adalah pindah halaman kan. Nah, ini masuk ke materi selanjutnya nih, yaitu use navigate ya. Jadi untuk ngarahin, jadi bukan link lagi ya. Untuk pindah halaman di function itu bukan pakai link, tapi pakai use navigate. Cara pakainya gimana? Gampang aja, tinggal di sini aja nih, const navigate sama dengan use navigate tuh, muncul paling atas namanya React Router DOM tuh, dia otomatis ke import dari React Router DOM ya. Itu jangan lupa pakai kurung gini
Jadi use navigate itu function bawaan dari Recruiter DOM. Kalau kita install Recruiter DOM, kita dapat use navigate. Nah, navigate ini tinggal kita pakai di sini. Kan kita masukin ke namanya navigate ya. Tuh. Navigate, panggil di sini. Navigate. Nah, kita pakai jangan petik ya. Petik itu kan kayak gini. Kita pakai backtick. Backtick itu yang di samping angka 1. Kayak gini. Tuh. Ya. Kayak gini pakai backtick, terus tinggal slash detail ya, terus garis miring apa nama produknya gitu ya, yaitu dari title. Berarti di sini kurung kurawal data titik title. Sekarang kalau gua klik nih, dia akan pindah nih, ini men's casual. Tuh, men's casual. Gimana detailnya ini? Karena nggak ada ya, kan detail ID. Oh, ini bukan detail, harusnya about. Ada nggak ada? Ini gue balik lagi. About nih men's casual, tuh ke detail. Terus gue ini men's cotton jacket, tuh men's cotton jacket. Ya. Terus ini gue masuk ke ini gelang, tuh. Ini gelang, tuh sama kayak Tokopedia kan. Ini kalau gue klik, tuh. Kalau dia ada nama tokonya kebetulan ya. Kalau kita nama barangnya aja. Ini juga nama barangnya dong tuh. Liger Official Store. Oh ini nama tokonya nih. Nama tokonya garis miring nama barangnya. Karena kan dia banyak toko kan. Biar spesifik kalau barang itu punya toko tersebut. Kan karena satu toko, berbagai macam toko ada barang yang sama kan. Tuh. Ya. Sama kayak kita tuh sekarang. Kayak gini masuk ke sini. Ya. Tapi detailnya masih kosong, nggak apa-apa. Itu untuk next meet lah. Nanti kita pelajarin tuh. Ya, tapi yang jelas kalian sekarang tahu untuk pindahin halaman itu pakai use navigate. Ya. Jadi bedanya use navigate dengan link itu adalah kalau link dia di HTML. Ya. Gua pasang lagi nih di sini. Ini ya. Jadi kalau link dia itu adalah di HTML. Langsung diklik langsung pindah. Tapi kalau kita pengen by function, kayak tadi case-nya di sini nih, by function, ini bisa diklik, kita pakai use navigate. Kayak gitu. Sebenarnya tujuannya sama buat pindah-pindah juga, tapi kalau di dalam function kayak gini, kita nggak bisa pakai link karena kan link itu adalah HTML kan, tag HTML. Maka kita bisa pakai function namanya navigate. Kayak gitu teman-teman. Gimana? Pusing nggak? Bisa dimengerti nggak? Segitunya kita detailnya masih kosong loh, belum parsing data loh. Kayak gitu. Ya udah dicoba dulu nih ya. Coba nih ya, ini about slash id terus bikin komponen detail. Coba ya, komponennya gimana, bentar gue buka dulu. Nah, gini doang, kosongan ya. Lagi ujian El. Iya, tadinya kan gue mau ngajakin offline kan, karena kan ini materinya cukup sulit nih gitu. Tapi Rini juga nggak bisa, dia ngechat gue.
gue besok udah berangkat ya, pagi udah kerja lagi. Bulan depan lagi gue kayak ke Cikarang. Nafbarnya kenapa tuh? Nah, nafbar kayak gini nih. Ini gini doang. Oke. Ya, ini di detail, pet, about, slash id, terus elemennya detail, terus di about kalian import dulu nih, navigate. Ya, ini jangan lupa buat komponen detailnya simple aja. Import, use navigate from recruiter DOM. Terus jangan lupa ada kurungnya di sini, karena dia function ya. Jadi kita masukkan ke dalam variabel kayak gitu. Ya, terus variabel ini yang kita panggil. Ini gue buka dua ya, si siapa namanya, aboutnya ya. Wait biar gak pusing. Nah ini gue tutup. Nah navigasinya ini nih ya. Ini gue zoom out ya, jadi biar nah ya. Ini di sini ini bagian atas, ini bagian bawah nih. Jadi bikin namanya fungsinya handle detail, terus navigate yang cons ini kita panggil di sini. Kita isi about slash data titik title, yang mana data itu dari parameter ini.
pusing teman-teman ya, bikin sakit kepala emang di kerjaan. Kayak gue tuh bingung kenapa sih kalian tuh masuk IT pusing, jadi teknik tuh pusing, jadi engineer tuh pusing. Nah, handle detail ini kalau udah dibuat kayak gini, tinggal kita panggil nih di div ini, div yang setelah di mapping. On click, raw function, handle detail, dia dapetin parameter data yang di atas tadi itu dari item. Ya. Karena kan item ini kan seperti gue bilang ya, dia tuh item ini mewakili objek-objeknya nih, mewakili card-cardnya, mewakili produknya nih, si tas, si baju, si jaket, ya, terus braceletnya, terus cincinnya segala macam. Itu si item, gitu. Nah kalau gue klik ini, gue dapet tuh keterangan dari cincin ini, gitu, item dari cincinnya. Ada harganya, ada titlenya, ada gambarnya, ada ratingnya segala macam. Kayak gitu. Ya, handle detail, kita panggil nih di div. On click, raw function, handle detail, item. Jadinya kampus mana ya? Mm-hmm. Hmm. Jadi banyak yang lu coba tuh. Kampus di sana. Cina bagus ya. Hmm. Gue udah nanya ke beberapa teman gue, bahkan ke bosku juga gue nanya tentang keinginan gue lanjut S2 lah di luar. Ya itu jawaban mereka semua pasti ngomongin ke Cina. Padahal gue tuh nggak berharap jawaban dapet Cina gitu, paham nggak? Maksud gue tuh berharap tuh mereka betul kayak Singapura atau Eropa gitu. Gue tuh harapannya itu, tapi jawaban mereka tuh pasti Cina, Cina, Cina. Gue bingung ada gitu, kenapa gitu. Karena kemarin bos gue baru nganterin anaknya buat kuliah di Cina. Bos gue umur 45 itu. Dia masih kan muda ya. Iya, anaknya baru lulus SMA, lagi mau kuliah di Cina. Enggak, ngambil apa ya, ekonomi apa manajemen gitu. Cewek anaknya. Mm-mm. Gue nggak dikasih tahu tuh nama kampusnya apa, cuman kampusnya sih gue lupa lagi namanya, di kota apa, lupa gue. Pokoknya kata dia itu kalau di Cina lu harus belajar dulu bahasa Cina setahun tuh. Hmm. Karena kan di negara Eropa juga kan banyak kayak gitu ya, jadi kayak lu diwajibin setahun dulu belajar ya kan. Kenapa mereka nyaranin Cina itu karena kata mereka biayanya lebih murah dibandingkan negara lain. Mm-mm. Betul. Kehabisan Cina. Terus juga teknologinya juga bagus ya di sana.
akuin dia emang keren, cuman gitu gue tuh kenapa nggak mau ngambil Cina karena bahasanya ya, gue kurang suka ya bahasa Cina tuh. Nah gue, iya banyak yang ngomong gitu. Si Ian lagi sibuk kuliah dia, sibuk banget dia, Sabtu Sabtu juga kuliah dia. Berarti Binus nih emang bener-bener kuliah nih, the real kuliah nih. Saya nggak kayak, saya nggak kayak kampus gua gitu. Mm-mm. Mm-mm. Asik, mantap. Berarti kapan ke Korea? Berapa minggu aja ya? Hmm. Ke sekolah di sana atau kampus atau gimana? Hmm. Hmm. Iya, jadi studi banding kayak gitu ya. Kelas name mana? Ini gitu dong. Oh ini apa ya, CC ya? Kalau nggak salah cuman warna doang sih. Tuh, gitu doang. Bisa bisa. Cuman display flex, terus flex direksinya kolom biar ke bawah, terus kasih gap. Iya gak sih? Oh, display flex, oh flex wrap, terus gap. Hmm. Oke. Gimana bisa diklik?
kayak gini, nggak apa-apa kosong dulu aja. Yang penting goalnya adalah kita bisa ngeklik by card ini, terus sesuai gitu. Ini kan hard disk nih, hard drive tuh, ini hard drive tuh atasnya jadi berubah. Terus kalau gua ngeklik yang baju juga tuh men casual, itu aja goalsnya gitu, biar kayak Tokopedia tuh, jaket. Ini ada API nya, mana ya image nya tuh gini doang sih. Gimana Ika, bisa diklik? Ika, oke aman. Tahu nih si Rini ngilang nih. Itu ya baru hacking, berenang, nggak bisa pikir gua. Kayak diam sehari tuh nggak bisa gitu, kayak cacing kepanasan tuh gitu, kayak nggak bisa diam gitu kan. Capek loh hacking TikTok cuma sehari doang, masuk ke gawe lagi, buset. Gue aja main biliar aja 5 jam hari ini udah capek, nggak mau mana-mana. Nah itu obat aja, obat buat ngilangin stres. Pusing kalau ini nggak ada hiburan. Nah itu ini navigate nih ya, jadi untuk ngelink di dalam function kayak gitu ya. Itu lumayan banyak nih kayak yang kita pelajarin, kayak root layout ya tadi. Root layout itu root parent ya, atau sama aja, root parent atau root layout sama aja. Oke, dia yang ngebungkus semuanya, yang mana kalau kita bikin UI di komponen tersebut itu akan mempengaruhi semua tampilan gitu. UI-nya akan ada di semua halaman yang di dalam pembungkusnya ya. Terus kita juga bikin yang namanya detail ya, atau dynamic roots atau nested roots, yang mana dia itu membutuhkan ID. ID ini sebenarnya nggak ada aturan ya, mau angka mau huruf sama aja. Tapi yang jelas kalau aturan dari React itu adalah namanya, misalkan kita mau nested si about, maka namanya itu about terus slash titik ID, titik 2 ID, itu aturannya begitu ya. Kalau mau kontak nih, kontak mau ada detail boleh juga, berarti slash kontak slash titik 2 ID kayak gitu. Itu kalau mau detailnya kayak gitu. Itu yang disebut dengan dynamic root. Sebenarnya bisa lebih panjang ya, ada yang bahkan lebih dari apa ya, satu ID itu ada, di belakangnya ada ID lagi juga ada gitu, tapi itu jarang lah. Itu biasanya case buat halaman website yang udah benar-benar gede banget tuh ya. Jadi ID-nya lebih dari satu kayak gitu.
bisa lebih dari satu dia. Hmm. Kayak gitu. Tapi gue yakin Tokopedia ini pembayaran pasti punya tim sendiri nih yang ngatur gitu. Jadi bukan programmer yang sama. Misalnya ada lagi dia punya divisi payment gitu, ya udah nanti si programmernya anggaplah misalnya ini front end, dia akan ngehit API si tim payment gitu, nanti disediain, nanti kita hit itu, nanti sama tim payment diproses kayak gitu, kayak connect ke bank, connect ke email segala macam gitu gitulah gitu. Jadi nggak mungkin, setahu 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 gue payment itu nggak mungkin dikerjain satu orang ya, karena kan dia sensitif, dia juga ada perlu security juga segala macam, lumayan ribet lah payment tuh. Oke, jarang perusahaan yang uh, payment gateway. Isi cardnya gini doang sih, gini doang sih. Enggak, kalau mau dipecah jadi card sendiri boleh, biar lebih simpel tuh kayak kontak. Sebenarnya ini gue ngasih pembandingan aja sih, kan kalau yang kontak begini nih, ya dia dari card kan, di mapping dari ini JSON, terus gue pecah jadi card gitu. Oh ini nih card, ini yang cara cepat nih pakai map, ini cara lama yang manual, komponen cardnya terpisah kayak gini. Sebenarnya sama aja sih tuh. Width height tuh kan, ini kalau ini berapa, ini 300 pixel, ini 250 pixel ya kan, background colornya sama-sama green, sama aja. Kalau mau pakai yang card juga bisa, boleh panggil aja gitu. Berarti ini tinggal di copy, pasang di sini nih ya, diganti ini semua nih pakai card, boleh tuh. Tinggal ini kan data, berarti ini item, item titik title, item titik image, terus item titik price tuh, berarti tuh, bisa sama aja. Mana isi barang-barang mana? Ini dari sini, dari set data nih, integrasi API. Kontak itu enggak sih, enggak. Kontak itu di sini nih, kan udah jadi apa namanya, routing sendiri dia. Ini sebenarnya ini rada salah juga sih, kontak tapi isinya produk, nanti kalian benerin aja, disesuaikan.
Iya, import Axios from Axios. Random data di sini. Random data. Gimana, udah bisa? Oke. Oke, jadi itu ya materi kita hari ini ya. Ada root layout, ada nested root, ada use navigate. Nantinya kita akan belajar tentang use location. Kesana aja. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Mana ya? Sama. Aman? Oke. Ada pertanyaan, El? Cukup ya. Ika gimana? Ada pertanyaan? Suka. Oke, Ika lagi apa emang? Kamu baik komen. Lagi himsi. Oh, di rumah lagi PC. Oke, cukup buat hari ini. Ya, thank you semua.